Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke dalil yang keenam yang berkaitan dengan bab syafaat yang tercantum dalam kitab Tauhid. Dalil yang keenam ini tercantum dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Katakanlah, berdoalah kalian kepada yang kalian yakini selain Allah subhanahu wa ta'ala, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Mereka sekutu-sekutu yang kalian beribadah kepadanya tidak memiliki sekecil apapun di langit 7 lapis dan tidak juga di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka tidaklah memiliki yang di langit dan yang di bumi secara kongsi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki penolong dari mereka yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhinalah. Maka syafaat tidaklah bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berguna syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bagi mereka yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini seperti yang sudah kita bahas, membantah akar-akar kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggantungkan ibadah-ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrikin yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka yakini selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut akan memberikan syafaat kepada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memerintahkan orang-orang musyrikin untuk mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah ini bukan berarti perintah supaya orang-orang musyrikin makin istiqomah dalam kesyirikan mereka, bukan. Akan tetapi menunjukkan kelemahan yang dimiliki oleh apa yang dijadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Yang kalian jadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala
la yamlikun, mereka tidaklah memiliki sekecil apapun dari kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Mithqala dzarrah, dzarrah ini disebutkan adalah sesuatu yang paling kecil yang disebutkan dalam bahasa Arab, dzarrah. Ada yang mengatakannya semut, semut yang paling kecil itu dzarrah. Semut kalau ditimbang keluar gramnya enggak. Kalau kita ambil timbangan, kita taruh semut, enggak bakalan keluar. Saking ringannya, saking kecilnya. Begitu juga disebutkan dzarrah ini adalah debu yang berterbangan yang sangat kecil sekali, yang apabila terkena sinar baru nampak. Ini disebut juga dengan dzarrah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang berkaitan dengan dzarrah dalam Al-Qur'anul Karim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil dzarrah, yang paling kecil sedikit pun sehingga pelaku kebaikan tersebut lupa, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang berasaskan dengan ikhlas, dan seseorang ketika beramal sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan sia-sia. Orang yang melakukannya akan mendapati di catatan kebaikan dia apabila amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang-orang ataupun yang dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu para nabi, baik itu orang-orang soleh, baik itu malaikat-malaikat, lebih-lebih binatang, lebih-lebih benda mati yang disembah oleh manusia, maka ibadah-ibadah mereka adalah ibadah yang batil, karena disebutkan asas yang pertama, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan di langit 7 lapis dan tidak juga di bumi. Jangankan kekuasaan yang banyak, bahkan sebesar sekecil apapun juga, maka mereka tidak memilikinya. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan apa yang kalian jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukanlah kongsi-kongsinya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, sehingga peribadatan kalian batil kepada selain Allah, baik kepada para nabi, baik kepada orang-orang saleh. Dan ayat ini juga membahas tentang ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada siapa? Kepada para malaikat. Allah katakan mereka tidak berhak untuk mendapatkan sesembahan-sesembahan, yang hanya berhak untuk mendapatkan sembahan dan penghinaan seorang hamba hanyalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang Allah Subhanahu wa taala esa menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang memiliki bersama Allah dan tidak ada yang memiliki kongsi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan juga, wa ma lahum minhum min zahir, maka tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Tidak ada. Kemudian di bagian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan syafaat tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih bagi pelaku-pelaku kesyirikan,
maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan memberi syafaat. Sehingga dalam ayat ini syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat bagi mereka-mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang beribadah kepada berhala, mereka yang memalingkan ibadah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, kepada kuburan-kuburan, kepada apapun juga, mereka beribadah dengan ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini menunjukkan semua ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang batil, ibadah yang mereka terjauh dari jalan Allah dan pelakunya sangatlah sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang paling sesat, kata Allah? Siapakah yang lebih sesat dari mereka-mereka yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu yang dijadikan tandingan tersebut, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, mereka tidak akan memenuhi orang yang berdoa kepadanya sampai hari kiamat. Mau dia itu doanya nangis, mau dia itu doanya tertawa, mau doanya dia itu khusyuk, mau doanya sambil mainan medsos, maka tetap tidak akan diterima. Tidak akan orang yang ia jadikan tandingan untuk Allah dalam berdoa memenuhi doa orang yang berdoa kepadanya. Akan tetapi terkadang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya susah dapat anak dimudahkan, yang tadinya susah dapat rezeki dimudahkan, yang tadinya dagangannya kurang laku ketika berdoa di tempat itu bisa jadi menjadi laku. Hal ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pada saat itu orangnya berdoa dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, sehingga siapa saja orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah, kemudian dia berdoa, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik doanya ketika sujud ataupun di tempat yang di dalamnya orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabul. Bukan karena tempatnya, akan tapi karena apa? Karena orang tersebut dalam keadaan kesusahan dan terdesak. Sehingga Allah mengatakan, afaman yujibul muddarra idza da'a. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memenuhi doa orang-orang yang dalam keadaan terdesak? Mau orang kafir, mau orang zalim, ketika berdoa, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan terdesak. Dan bisa jadi doa-doa tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian buat orang-orang yang bertauhid. Mereka berimannya kepada dalil, kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisional ataukah tidak. Terkadang orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah berikan keluasan, Allah berikan kemudahan, kemudian orang-orang yang bertauhid dalam keadaan susah, mereka goyang ataukah tidak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga ketika doa tersebut dalam keadaan demikian dikabul oleh Allah dalam rangka istidraj, dalam rangka diberikan istidraj,
kepada pelakunya. Orang-orang yang bermaksiat terkadang dengan kemaksiatan yang dia lakukan, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dia itu makin terjerembab di dalam kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis menyatakan ketika setelah membawakan ayat ini, penulis membawakan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian saya bacakan penjelasannya. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al-musyrikun. Berkata Abul Abbas. Abul Abbas ini adalah kunyahnya Syekhul Islam. Syekhul Islam yang dimaksud di sini adalah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibnu Taimiyah. Beliau mendapatkan kunyah sebagai Abul Abbas, dan beliau ini mendapatkan julukan sebagai Syekhul Islam. Beliau memiliki murid-murid yang sangat banyak dan beliau bermadzhab Hanbali, akan tetapi tidaklah beliau itu taklid terhadap mazhab Hanbali. Beliau termasuk orang-orang yang menghidupkan pada zamannya supaya manusia itu ketika mengambil pendapat haruslah berpedoman dengan dalil, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai terbelenggu dengan mazhab. Jangan sampai karena ada pendapat ulama demikian, ketika pendapat ini menyelisihi perkataan Nabi, kemudian sebagian orang lebih mengutamakan pendapat selain dari Nabi SAW. Maka Syekhul Islam ini termasuk orang yang mengingatkan manusia supaya mereka hendaknya ketika berdalil, dalilnya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bahkan beliau dalam membela pendapatnya dan pendapat-pendapat yang menyelisihi sebagian ulama pada saat itu dan menyelisihi madhab yang diyakini pada saat itu, sampai beliau dipenjara 3 kali atau 2 kali, sampai yang terakhir itu beliau wafat di penjara. Bahkan ketika di penjara beliau bersama dengan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim selama hampir 14 tahun beliau bersama dengan Ibnu Taimiyah. Kemana saja Ibnu Taimiyah berada, termasuk ketika di penjara, maka bersama dengan Ibnul Qayyim. Maka ketika beliau di penjara, kalau tidak salah di penjaranya itu Damaskus, namanya Qal'ah apa tuh, lupa anak nama penjaranya, sampai sekarang ada. Dan Al-Imam Albani pun pernah di penjara yang sama. Dan hanya pada zaman Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Albani rahimahullah di penjara tersebut ada sholat Jumat. Setelahnya tidak ada lagi. Di antara 2 waktu itu tidak ada. Pernah ketika di penjara tersebut, ketika Al-Imam Ibnu Taimiyah di penjara tersebut, disebutkan ada kajiannya Al-Imam Ibnu Taimiyah di tempat yang lain, yang dekat dengan penjara atau masih di daerah Damaskus. Maka para sipir pun kaget ketika mendapatkan info demikian. Ketika mereka melihat penjaranya sangat kecil. Maka didapati Syekhul Islam ada di penjara tersebut, di sel tersebut, tidak keluar. Maka orang-orang bingung, langsung diinterogasi. Apakah engkau ini kabur ngisi kajian kemudian balik lagi? Maka kata Syekhul Islam, tidak, saya ada di penjara ini. Kemudian ada yang bilang, kemudian siapa yang ngisi kajian dengan suara engkau dan wajah engkau? Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang mengisi kajian tersebut adalah jin, bukan saya. Kata Al-Imam, kata orang-orang yang ada di dekat beliau, mereka mengatakan, kenapa engkau tidak mengatakan malaikat? Kok kamu mengatakannya jin? Kalau misalnya kita kan, oh malaikat itu gantiin saya, badalin saya. Iya kan? Badalnya hebat malaikat ya.
penggantinya. Syekhul Islam enggak. Ketika ditanya siapa yang ngisi kajian tersebut, orang-orang melihat engkau mengisi kajian, kenapa engkau tidak mengatakannya itu malaikat, tapi engkau mengatakannya jin? Jawabannya menggunakan ilmu beliau. Beliau mengatakan fa innal malaikata la yakdzibun, karena para malaikat itu tidak berdusta. Mereka tidak akan berdusta. Adapun jin, mereka ada kemungkinan untuk berdusta. Dan beliau wafat pada tahun 728 dan umur beliau 67 tahun, dan beliau tidak menikah dan tidak memiliki anak. Beliau sangat sibuk dengan ilmu dan sangat sibuk dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikin. Dalam surat Saba ayat 22 dan 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan semua hal yang dijadikan dalil bagi orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua ayat ini disebut sebagai ayat yang membabat habis akar-akar kesyirikan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu aw yakuna aunan lillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dalam ayat yang ke-22 bahwasanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan. Tidak ada. Allah menafikan. La yamlikun, mereka tidak memiliki. Jangankan kekuasaan yang banyak, sebesar zarrah saja mereka tidak memilikinya, baik di langit ataupun di bumi. Maka mereka tidak memiliki, dinafikan oleh Allah. Wa auqistun minhu, ataupun bagian dari kekuasaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Karena sebagian orang itu menganalogikan untuk Allah, menggambarkan untuk Allah seperti apa yang dimiliki oleh manusia. Manusia itu terkadang memiliki tanah ataupun rumah, itu memilikinya sendirian. Terkadang dia memiliki dengan orang lain. Maka Allah nafikan itu semua. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan, baik itu secara menyendiri ataupun kongsian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yakuna aunan lillah, ataupun mereka itu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi penolong dan pembantu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Maka hal tersebut tidaklah terjadi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa ma lahu minhum min zahir. Mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah penolong. Walam yabqa illa syafa'ah. Maka yang tersisa dari apa yang dijadikan patokan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal perkara syafaat saja. Karena seperti dalam yang sudah kita bahas, bahwasanya orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka mengatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut akan memberikan syafaat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu Rabb. Al-Imam Syekhul Islam mengatakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Saba ini ayat 23 bahwasanya syafaat tidak akan bermanfaat dan tidak akan berguna kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan.
kama qala ta'ala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-28, wala yashfa'una illa liman irtada, maka pemberi syafaat tidaklah mereka memberikan syafaatnya kecuali dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Merekanya diridhoi dan yang menerima syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Maka syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin yang mereka lakukan di dunia, maka pada hari kiamat akanlah tidak terjadi. Pada hari kiamat tidak ada syafaat seperti yang mereka kehendaki dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka ridho disembah oleh selain mereka ridho untuk disembah, maka mereka tidak akan memberikan syafaat dan posisi mereka semuanya di dalam api neraka jahanam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 98 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang musyrikin, dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi kerikil-kerikil dan sebagai bahan api neraka jahanam. Semuanya akan berada di dalamnya. Tentu yang apabila ketika disembahnya mereka ridho. Adapun ketika yang disembah tidak ridho, seperti para malaikat, seperti Nabi Isa, seperti Maryam, maka mereka tidak termasuk dalam ayat ini. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Seandainya tandingan-tandingan tersebut, Tuhan-Tuhan tersebut benar-benar sesembahan yang benar, maka mereka tidak akan masuk api neraka jahanam. Jadi jangankan untuk memberikan syafaat kepada kalian wahai orang-orang musyrikin, untuk memberikan manfaat kepada diri-diri mereka, untuk memberikan syafaat kepada diri-diri mereka, mereka tidak mampu untuk melakukannya, sehingga mereka di dalam api neraka jahanam. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah, maka syafaat yang dikehendaki oleh orang-orang musyrikin, maka hal tersebut tidak ada pada hari kiamat seperti yang ditiadakan oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awwalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa tushaffa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ketika manusia berbondong-bondong meminta kepada ulul azmi minar rusul untuk mereka memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para manusia, yang mana sebelumnya mereka para manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian kepada ulul azmi, maka semuanya mengangkat tangan mereka seraya mengatakan nafsi nafsi. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi langsung mengatakan, ya saya akan memberikan syafaat kepada kalian? Tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita jelaskan, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih. Nabi Muhammad datang
kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yahmaduhu, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, la yabda'u bisyafa'ati awalan, tidak langsung memulai memberikan syafaat, tidak, akan tapi meminta kepada Allah, memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan sanjungan-sanjungan yang hanya dilakukan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengangkat kepalanya dari sujudnya kecuali setelah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Berkatalah, mintalah niscaya didengar. Washfa' tushaffa', maka berilah syafaat, kemudian engkau akan dipenuhi syafaatnya. Seperti yang sudah kita sebutkan, permintaan Nabi, sujudnya Nabi sampai berapa? Empat kali sujud lagi, minta lagi, dengan tasbih, dengan tahmid, pujian-pujian yang lama, diperintahkan lagi untuk bangun, untuk mengangkat kepalanya, sampai 4 kali. Menunjukkan apa? Syafaat itu hanya diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah lahu sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memuji Abu Hurairah dengan mengatakan, laqad kuntu adhunnu an la yas'alani ahadun ghairuka anhu. Sungguh saya telah meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya tentang pertanyaan ini kecuali engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meyakininya. Tidak akan yang bertanya tentang pertanyaan ini, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Tidak ada yang bertanya dengan pertanyaan ini kecuali Abu Hurairah. Karena apa? Kata Rasulullah, lima ara min hirsika 'alal ilm, karena saya dapati engkau ini sangat bersemangat, sangat tamak sekali terhadap ilmu, sangat luar biasa. Sangat luar biasa sehingga Nabi mengetahui semangatnya Abu Hurairah sehingga tidak akan bertanya dengan pertanyaan ini kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang ingat berapa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Berapa? 5.374 hadis. Dan beliau mengatakan beliau itu memiliki 3 bejana. Memiliki 3 bejana ilmu. Dalam riwayat lain 2 berjana, yang satu beliau sebar, yang satu lagi beliau tidak sebar, sembunyikan. Kalau disebar semua, kata beliau, ini kepala bisa lepas. Bisa lepas. Padahal beliau itu masuk Islam, nama beliau siapa tahu? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Ad-Dausi itu adanya di negeri Yaman. Jadi bukan dari kalangan Ansor, bukan dari kalangan Muhajirin, bukan. Tapi beliau datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Khaybar. Ketika Nabi mengepung Khaybar, benteng-benteng kokoh yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di bulan Muharram pada tahun 7 Hijriah. Pada saat itu datang kepada Nabi Al-Amr bin Al-As, sahabat yang mulia. Kemudian datang juga kepada Nabi Khalid bin Al-Walid, beriman kepada Nabi, dan orang yang ketiga adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini senantiasa berada di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat.
4 tahun beliau. Kemana Nabi selama tidak masuk rumah, maka ada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, yang lain itu pada sibuk dagang. Orang-orang muhajirin itu pedagang. Yang lain pada sibuk dengan kebun mereka. Orang-orang Ansor itu petani. Mereka kalau siang ke kebun-kebun mereka. Adapun orang-orang muhajirin pagi sampai sore mereka ke pasar. Adapun Abu Hurairah, maka beliau bersama dengan Nabi SAW. Nabi kenyang, ikut kenyang. Nabi lapar, Abu Hurairah melimpang. Ya. Karena Rasulullah tidak saban hari masak, tidak saban hari dapurnya ngebul. Kata Aisyah, terkadang 3 bulan itu dapurnya tidak ngebul, nggak berasap. Sampai ponakannya Aisyah yang bernama Urwah bertanya, terus sehari-hari gimana wahai ibu? Sehari-hari kita minum air sama korma, udah. Ini rumah yang di dalamnya sebaik manusia dan sebaik-baik rumah tangga. Terkadang Abu Hurairah ada di masjid terkapar. Kata orang yang lewat, wah ini mungkin lagi kena jin kali. Atau mungkin kalau bahasa kita kesurupan. Orang pada zaman itu kalau lagi kesurupan, cara ngobatinya gimana? Diinjek lehernya. Jadi kalau udah diinjek maka jinnya keluar. Pada saat itu Abu Hurairah lagi kelaparan, nggak ada makan sama sekali, hampir pingsan, bukannya dikasih makan malah diinjak. Jadi beliau ini kemana Nabi diikuti. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Karena saya tahu engkau ini sangat tamak sama ilmu, sangat bersemangat dengan ilmu. Yang lain sibuk dengan dagang, yang lain sibuk dengan perkebunan, dengan kebun-kebun mereka. Engkau sibuk dengan selalu berada dengan Nabi. Kemana Nabi, maka beliau ada di samping Nabi. Kecuali kalau sudah tirai-tirai di rumah Nabi ditutup, maka beliau tidak masuk rumah. Sudah, tidak bisa. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan janabah, istri-istrinya Nabi yang menceritakan. Yang berkaitan dengan ketika Abu Hurairah menceritakan bahwasanya orang yang berpuasa dalam kemudian waktu subuh datang, sedangkan dia dalam keadaan janabah, belum mandi besar, kata Abu Hurairah, dan beliau meriwayatkannya menisbatkannya kepada Nabi, maka kata dia fala saumalahu, tidak ada saum baginya, karena bertemu dengan waktu fajar, azan dikumandangkan, dia masih memiliki janabah. Ketika hal ini sampai ke telinganya Aisyah, sampai ke telinganya Ummi Salamah, istri-istri Nabi, langsung dibantah. Para sahabat itu langsung tidak main, nggak enakan dalam membantah. Seorang Abu Hurairah langsung dikatakan oleh Aisyah, laqad kadzaba Abu Hurairah. Abu Hurairah dalam permasalahan ini telah dusta, ataupun lebih tepatnya karena terkadang kadzaba artinya tidak tepat, salah. Kemudian Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yagtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika Ramadan datang waktu subuh, dikumandangkan waktu azan, dan Nabi ada di sisi istrinya, di sisi Aisyah, di sisi Ummu Salamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendapatkan janabah kecuali setelah mendatangi istri-istrinya. Jadi bisa jadi setelah mendatangi mereka, sehingga mereka mengetahui keadaan Nabi, sehingga ketika azan dikumandangkan Nabi mandi janabah, dan setelahnya kemudian Nabi SAW berpuasa. Jadi kalau yang berkaitan dengan di balik tirai, siapa yang lebih kuat? Istri-istri Nabi, karena mereka yang mengetahuinya. Sehingga Abu Hurairah ketika mendapatkan bantahan demikian, beliau langsung rujuk kepada perkataannya Aisyah dan Ummu Salamah. Innama haddatsani al-fadlu, sesungguhnya yang mengabarkan kepada saya dan dimenisbatkannya kepada Rasulullah adalah
Al-Fadl ibnu Abbas. Al-Fadl ibn Abbas, saudaranya Abdullah ibn Abbas. Kemudian beliau pun wafat pada tahun ada yang mengatakan 57, ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59. Yang jelas beliau itu wafat setahun setelah wafatnya Aisyah. Karena ketika Aisyah wafat, yang menjadi imam untuk salat jenazahnya adalah Abu Hurairah. Dan yang jelas juga sebelum tahun 60 Hijriah beliau wafat karena beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la tudrikni sanatu sittin. Ya Allah, jangan sampai saya itu ketemu dengan tahun 60 Hijriah. Matikan saya. Ada apa dengan tahun 60 Hijriah? Nggak tahu. Bisa jadi ini termasuk hal-hal yang diketahui oleh Abu Hurairah yang beliau simpan untuk diri dia sendiri. Tidak beliau kasih tahu kaum muslimin. Karena bisa jadi apabila dikabarkan akan terjadi pergolakan hebat di dalam kaum muslimin. Sehingga ketika beliau sakit tahun 59 Hijriah, maka salah seorang pembesar gubernur dari kota Madinah yang bernama Marwan menjenguk Abu Hurairah karena beliau ulama besar di kota Madinah. Ketika sakit ditengok oleh Marwan, kemudian Marwan mengatakan syafakallah. Apa artinya syafakallah? Semoga cepat sembuh, Allah angkat penyakitmu. Maka kata Abu Hurairah apa? Allahumma inni uhibbu liqa'ak. Ya Allah, saya mencintai perjumpaan dengan engkau. Fa ahibba liqa'i, maka cintailah pertemuanmu dengan aku. Beliau tidak menjawab amin, tapi menjawab dengan doa ini. Maka Marwan pun akhirnya keluar dari rumahnya Abu Hurairah, dan ketika beliau beberapa saat keluar dari rumah Abu Hurairah, maka beliau mendapat kabar bahwasanya Abu Hurairah meninggal dunia pada saat itu. Dan ini termasuk menunjukkan bahwasanya semangat Abu Hurairah luar biasa dalam menuntut ilmu sehingga dipuji oleh Rasulullah SAW bahwasanya Abu Hurairah memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW dan dalam pernyataan Abu Hurairah juga, siapakah yang paling bersemangat, paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah, digarisbawahi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi hadza dalilun ala anna min wasaili tahsilil ilmi as-su'al. Maka dari pertanyaan Abu Hurairah ini menunjukkan bahwasanya termasuk cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Bertanya untuk mengetahui. Terkadang orang bertanya ingin menyusahkan ustadz sampai ustadznya KO untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu nggak boleh. Bertanya supaya mengerti dan mengamalkan apa yang dia pahami. Sehingga Abdullah bin Abbas ketika ditanya bagaimana engkau mendapatkan ilmu dengan ilmu yang banyak, padahal ketika Rasulullah wafat usianya Abdullah bin Abbas hanya 13 tahun saja. Maka beliau mengatakan u'titu lisanan sa'ula. Saya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang bertanya dengan bertanya hal-hal yang bermanfaat, tentu dengan menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai ngajinya rajin, jangan sampai tanyanya rajin sama ustadz, baik itu via telepon, via WhatsApp. Kalau ketemu tanyanya udah kayak interogasi, tapi kalau ustadznya ada kajian nggak datang. Jangan sampai demikian. Akan tapi datang juga dalam majelis ilmu, kemudian bertanya apabila ada perkara-perkara yang tidak dipahami. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dari hatinya. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah
mengerti maknanya, mengikrarkan dengan lisannya, memahami kandungan-kandungannya, dan memahami juga konsekuensi kalimat la ilaha illallah, bahwasanya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beribadah ia khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beribadah hanya ia berikan untuk Allah, tidak mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari potongan hadis ini, dari jawaban Rasulullah, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari syafaat pada hari kiamat kelak, karena mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang kafir maka mereka tidak mendapatkan syafaat pada hari kiamat, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau dan sombong untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Khalisan min qalbih, haruslah murni dari hatinya, haruslah ikhlas dari hatinya. Ia jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai keyakinan dalam hatinya, dan ketika ia lakukan tidaklah dalam rangka untuk mendapatkan bagian-bagian dunia, bukan, akan tetapi benar-benar untuk mendapatkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Perkataan khalisan min qalbihi keluar dari bagian hadis ini adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, bertakbir di belakang Rasulullah dalam salatnya, sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat mereka, akan tapi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka dusta dengan ucapan kalimat la ilaha illallah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka penghuni kerak api neraka jahanam. Khalisan min qalbihi, harus murni dari hatinya, yaitu selamat dari segala kerancuan, tidak dicampuri dengan riya, tidak dicampuri dengan sum'ah, dan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah haruslah murni dari hatinya, menjadi satu keyakinan yang ia yakini sebagai satu akidah. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biiznillah wa la takunu liman asyraka billah. Maka itulah syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang ikhlas, untuk orang-orang yang memurnikan akidah dan tauhid dan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat itu tidaklah diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya, annallaha subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa'a liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmuda. Dan hakikat perkara ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karunia. Apa karunianya? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ampunan ketika mereka memiliki dosa-dosa yang dengannya mereka harus masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ampunan melalui doa dan permintaan orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat.
Ini pada hakikatnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa Allah tidak langsung memberikan ampunan, akan tetapi memberikan syafaat melalui perantara orang-orang yang memberikan syafaat setelah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyukrimahu, untuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang memberikan syafaat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang saleh ketika mereka berdoa kepada Allah supaya saudara-saudara mereka yang sebelumnya satu masjid, satu kajian, kok sekarang tidak bersama kami di surga ya Allah. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teman-teman yang dulu satu masjid, satu majlis ilmu, maka dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Liyukrimahu, untuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, dan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang bertauhid, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada mereka. Wa yanalal maqamal mahmud, dan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh manusia ketika mereka kepayahan, maka itu adalah kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Ibnu Taimiyah juga, fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Syafaat yang telah ditiadakan oleh Al-Qur'anul Karim adalah syafaat-syafaat yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihadza athbata asy-syafa'ata biidnihi fi mawadhi'a. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala di berbagai macam ayat, seperti dalam ayat-ayat yang sudah kita sebutkan. Ketika Allah menetapkan syafaat, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala iringkan dengan izin Allah, senantiasa Allah sebutkan dengan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan annaha la takunu, bahwasanya syafaat itu hanyalah diperuntukkan illa li ahlil ikhlasi wat tauhid, hanya diberikan kepada orang-orang yang ikhlas dalam beribadah dan orang-orang yang bertauhid. Pemberi syafaatnya harus yang bertauhid, dan yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertauhid. Sehingga dalam muqaddimah saya sebutkan bahwasanya syafaat dan tauhid adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang berharap untuk mendapatkan syafaat, kemudian mereka melakukan kesyirikan, maka dipastikan tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada pertemuan hari Senin akan kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam bab syafaat, dan setelahnya juga akan kita lanjutkan bab yang ke-18. Dan insyaallah pada hari Kamis kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, pertemuan yang ketiga, dan membahas ayat yang kedua, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, surat Al-Hajj, yang berkaitan dengan di dalam haji itu, ibadah haji itu banyak sekali hal-hal yang ditunjukkan di dalamnya bahwasanya seorang ketika beribadah haruslah
untuk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang berkaitan dengan sesembelihan yang disembelih oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji ataupun ibadah korban. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.